Kadang-kadang kita salah paham dengan segala sesuatu. Kadang-kadang kita berprasangka baik terhadap orang yang jahat, dan sebaliknya pula, kadang-kadang kita berprasangka buruk kepada orang yang baik. Terkadang dan kebanyakan orang menilai seseorang hanya dari segi luarnya saja. Mereka kebanyakan melihat orang dari sisi penampilannya, dari cover luarnya aja. Namun mereka kebanyakan tidak jeli menilai apakah orang tersebut adalah orang baik atau sebaliknya. Namun, untuk membedakan orang baik dengan orang jahat, sebenarnya itu bukanlah hal yang sulit ya. Cukup berikan saja pertanyaan kepada dia. Jika dia menjawab pertanyaan kita dengan jujur dan menjawabnya secara spontan, maka kemungkinan besar dia adalah orang baik. Namun jika dia orang jahat, kemungkinan besar dia akan berpikir untuk mencari jawaban yang mungkin di mana jawaban tersebut bisa saja menipu kita. Jadi saudara-saudara semua, janganlah kita gampang percaya dengan penampilan seseorang. Bisa saja penampilan yang necis, penampilan yang borjuis, penampilan yang glamor, justru dialah orang yang jahat. Boleh jadi orang yang tidur di jalanan, orang yang tidur di kolong jembatan, bahkan pengemis atau tunawisma, namun boleh jadi dialah orang yang baik. Jadi di sini wahai saudaraku, intinya dalam hal menilai seseorang, pertama yang kita harus lakukan adalah melihat secara komprehensif. Bukan hanya melihat dari satu sisi aja ya, bukan hanya menilai dari segi pakaian aja, bukan hanya menilai dari sisi luarnya aja. Ada suatu cerita di mana hiduplah orang gila yang setiap harinya itu ia mondar-mandir di depan ruko salah satu orang Cina. Jadi orang gila ini ceritanya dia hanya mengharapkan uluran tangan dari orang-orang yang bermurah hati, baik itu yang memberi dia makanan kecil atau minuman air putih dan lain-lain sebagainya. Pada suatu pagi hari, orang gila tersebut didapati oleh sang pemilik toko. Dia sedang tidur pulas di depan toko orang tersebut. Lantas, orang tersebut langsung marah karena dia menganggap bahwa orang gila ini membawa sial. Sehingga para pembeli kemungkinan besar tidak akan mau berbelanja di tokonya karena melihat adanya kehadiran orang gila di depan ruko orang tersebut. Akhirnya, sang pemilik ruko mengusir orang gila tersebut. Nah, selang beberapa hari kemudian, kembalilah lagi orang gila tersebut, dan dia datangnya secara diam-diam, yaitu datangnya pada malam hari. Nah, setelah berhari-hari, karena atas kedatangan orang gila tersebut, akhirnya kembali diketahui oleh sang pemilik ruko. Dan akhirnya pada pagi hari, beberapa hari kemudian, dia kembali didapati oleh si pemilik ruko pada saat si pemilik ruko ini membuka tokonya. Nah, disitulah puncak kemarahan sang pemilik ruko karena mengetahui atas kembalinya si orang gila ini, dan dia menganggap orang gila ini kembali membuat sial usahanya. Nah, akhirnya si orang gila ini ditumpahkanlah air comberan ke badannya, dia dimaki-maki, dia ditendang, dan dia diberi perlakuan kasar. Nah, setelah sampai berdarah-darah, si orang gila ini akhirnya tidak bisa pergi kemana-mana karena dengan adanya luka yang memar-memar akibat perbuatan si pemilik ruko ini. Akhirnya orang gila tersebut melangkah terlunta-lunta ke suatu tempat di samping ruko tersebut. Nah, setelah pada malam hari, akhirnya orang gila tersebut sudah bisa kembali bangkit, namun dengan langkah yang tidak begitu baik. Nah, naasnya pada saat dini hari sekitar jam 3 subuh, datanglah pencuri ke ruko tersebut. Pencuri tersebut berjumlah 2 orang, dan mereka berniat mencongkel pintu ruko dari pemilik toko tersebut. Nah, sontak orang gila tersebut akhirnya melakukan perlawanan karena dia menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh pencuri tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji. Akhirnya karena dia mendapat perlawanan dari orang gila tersebut, akhirnya kedua pencuri ini memukuli orang gila tersebut. Namun orang gila tersebut melakukan perlawanan sekuat tenaga sehingga menyebabkan si teman pencuri yang satunya ini sampai babak belur. Namun akhirnya sungguh naas, ternyata orang gila tersebut akhirnya terbunuh oleh pencuri yang satunya. Nah, setelah pada pagi hari, sekitar jam 5 subuh ditemukanlah orang gila tersebut oleh pihak yang berwajib. Jenazahnya dievakuasi oleh pihak kepolisian. Nah, beberapa hari kemudian, akhirnya si pemilik ruko ini kembali mencari-cari keberadaan sang orang gila tersebut. Namun dia bingung, karena setelah dia melakukan tindak kekerasan kepada orang gila tersebut, akhirnya si orang gila tidak pernah lagi kelihatan atau muncul di depan ruko orang tersebut. Nah, karena penasaran, sudah beberapa minggu si orang gila tersebut tidak kembali lagi ke ruko tersebut. Akhirnya si pemilik ruko tersebut memeriksa rekaman CCTV beberapa minggu yang lalu. Nah, dan didapatinya ternyata si orang gila tersebut telah meninggal dalam insiden ketika melawan 2 orang pencuri yang hendak menggasak barang-barang yang ada di toko orang tersebut.
Dengan penuh penyesalan, akhirnya si orang tersebut tersungkur ke tanah, menyesali perbuatannya selama ini. Ternyata dia telah salah paham, ternyata dia telah salah sangka dengan orang gila tersebut. Ternyata orang gila tersebut bukanlah pembawa sial, namun secara tidak sengaja, ternyata orang gila tersebutlah yang menyelamatkan si tokoh orang tersebut. Nah, dari cerita ini, kita bisa menarik kesimpulan, ternyata apa yang kita lihat itu kadangkala tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Dan mohon ketahui, jangan gampang menyimpulkan segala sesuatu. Boleh jadi apa yang kita lihat baik itu ternyata buruk di belakangnya. Dan boleh jadi apa yang kita lihat buruk ternyata ada kebaikan di balik itu semua. Jadi jangan pernah gampang menjustifikasi segala sesuatu ya kawan-kawan. Karena di balik segala prasangka kita, sebenarnya itu hanyalah sebuah prasangka saja. Belum tentu itu kebenarannya. Jadi jangan gampang menyimpulkan jika belum tahu kebenarannya. Oke ya, wahai saudaraku, sampai di sini pembahasan saya di video kali ini. Tetaplah berpikir positif, jangan gampang curiga kepada orang lain, namun jangan gampang juga percaya kepada orang lain. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you all untuk semua saudaraku yang non-muslim. Sampai berjumpa di next video. Thank you.